Baik, kesempatan berikutnya untuk narasumber kedua, yaitu Ustadz Anas Asrofi, yang akan menyampaikan pengalaman dan ilmunya kepada kita semua. Beliau ini alumni Gontor tahun 96, juga sebagai pembina Yayasan Pendidikan Masjid Salahuddin, kemudian juga pembina dan pendiri Yayasan Sari Bumi Group, kemudian juga wakil pimpinan dari 3 pondok pesantren Al-Islah, kemudian juga guru pengajar di pesantren Fadilah Tambak Sumur Sidoarjo, kemudian juga pengurus Kadin di Sidoarjo, kemudian beliau juga wakil ketua Forbis IKPM Gontor, beliau juga CEO dari Sari Bumi Bangunan Holding Sari Bumi, kemudian juga pengurus Forum Pesantren Alumni Bidang Ekonomi, beliau juga sebagai pengurus P2I, Pengasuh Pesantren Indonesia Bidang Ekonomi. Silakan Ustadz Anas Asrofi untuk menyampaikan ilmu dan pengalamannya selama kurang lebih 15 menit. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, amma ba'du. Saya ucapkan syukur alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Emis, Ustadz Rusdi, dan Ketua IKPM Gontor yang beri kesempatan pada kami untuk berbagi pengalaman di situ kan, sharing-sharing ilmu. Yang kedua yaitu saya ucapkan juga pada teman-teman pengisi Zoom pada acara hari ini di situ kan, dan semua para hadirin di seluruh Indonesia yang ikut Zoom di majalah Gontor ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kami Sari Bangunan ini yang didirikan oleh sebagai generasi kedua. Tadi Ustaz Agus Maulana mengatakan bahwa generasi kedua, juga kami juga generasi kedua, yang mana kami membangun bisnis ini bukan hanya di lingkungan kami, tapi juga keluarga. Jadi keluarga kami ini alhamdulillah seluruhnya adalah pedagang semuanya, dimulai dari bapak saya sebagai kalau ngomong dunia mafia itu ada namanya Big Father di situ kan. Jadi beliau ini adalah sebagai good father-nya, karena istilahnya kalau ada istilah saya dari Lamongan Ustaz, kalau ngomong pendol desa itu alhamdulillah hampir satu RT itu dibawa ke Sidoarjo atau Surabaya semuanya, yang mana kalau dikumpulkan itu sudah berdiri ada sekitar 150 toko bahan bangunan, itu milik keluarga semuanya di situ. Nah, karena kita bermulai dari keluarga-keluarga ini, jadi bagaimana generasi pertama itu ada 2 orang, yaitu Pak Ahmad Said dan satu lagi Pak Karim, yang sekarang ini sebagai ketua yayasan itu di Sari Bumi. Itu adalah murid pertama Bapak kami, dan setelah itu kewajiban beliau adalah bagaimana untuk membantu saudara yang lainnya. Dalam artian setelah beliau bekerja di toko Bapak selama 5 sampai dengan 7 tahun. Setelah itu Bapak mencarikan tempatnya. Setelah itu dicarikan tempatnya, seluruh gaji yang diberikan untuk diberikan tanahnya. Segala isi tokonya yaitu dipinjamin, nanti setahun 2 tahun kemudian dikembalikan lagi. Nah, setelah rentet waktu setahun 3 tahun kemudian, beliau diwajibkan lagi untuk membantu saudara yang lainnya juga. Sehingga dalam dari 2008 1982-an sampai dengan sekarang ini ada 150-an toko bahan bangunan. Alhamdulillah itu semuanya itu adalah milik keluarga semuanya. Jadi di keluarga ini tidak ada yang pegawai negeri Ustaz, alhamdulillah. Jadi semuanya pengusaha semuanya. Dan kalau umroh pun bareng-bareng karena keluarga. Maka dari keluarga inilah akhirnya bisa mendirikan yang namanya yayasan pendidikan. Jadi semuanya pendanaan pembangunan sampai dengan perencanaannya itu semuanya menggunakan dana internal semuanya di situ. Dan dari 2011 tadi dibangun itu alhamdulillah dalam waktu setahun sudah berdiri
eh, apa itu sekolah SD Saribumi yang ada di Lingkar Timur dengan tanah sekitar 3.500. Setelah tahun ketiga, alhamdulillah bisa membakar lagi sekitar 3.000-an lagi. Di situ, kemudian yang sekarang ini alhamdulillah sudah 800 anak. Dan ketika kita mendirikan sekolah tersebut, kami berizin sama Umi Foundation yang waktu itu adalah Ustadz Masruri. Ini Ustadz Masruri. Begitu izin sama beliau, Ustadz kami ingin mendirikan sekolah kan SD gitu kan. Kata beliau, pesan kami pada saya, oke Anas, sekolah SD di Sidoarjo sudah cukup banyak dan banyak yang jelek. Kamu jangan nambah-nambahin sekolah jelek lagi di Sidoarjo. Begitu pesan beliau di situ. Dan alhamdulillah, qadarullah, kami sepakat waktu itu, Ustadz, insya Allah nanti anak SD ini minimal hafid di 4 sampai dengan 5 juz ya Ustaz, gitu kan di situ kan. Masa bisa? Insya Allah bisa Ustaz, gitu kan. Dari mana sumbernya? Kami tidak tahu Ustaz, tapi insya Allah akan membantunya karena kami yakin ketika kita punya niat baik, insya Allah akan membantu dengan hal tersebut di situ kan. Maka bau-bau kita lah mendirikan sekolah itu dalam waktu 2 tahun, alhamdulillah seluruh muridnya itu yang diisi adalah seluruh anak-anak saudara-saudara yang di toko Saribumi itu. Di tahun ketiga sudah ada orang lain yang masuk dan alhamdulillah hari ini hampir 850 orang. Di tahun 2021 kita mendirikan di Wonosalam itu kita punya lahan sekitar 30 hektar. Gitu kan di situ kan kita mendirikan boarding school, boarding school di situ. Yang kami tekankan di sini adalah bagaimana kita berbisnis kan gitu kan di situ. Kadang-kala kita berbisnis dari keluarga kita sendiri, tapi bagaimana kita bersama-sama keluarga besar, bersama-sama bersilaturahmi dan saling bahu membahu untuk bisa bersama-sama untuk saling asah dan asuh di keluarga besar itu. Jadi kalau kita ngomong di Saribumi itu ada beberapa bani, gitu kan di situ kan beberapa bani. Karena memang ada 150 toko tersebut yang terdiri dari ponaan sampai ketika kita nggak tahu siapa lagi itu di situ kan. Tapi dengan adanya arisan tersebut, ya arisan kita setiap bulan kita kumpul untuk ta'awun kan gitu kan. Dan arisan ini diperuntukkan bagi siapa yang membutuhkan untuk pertama kali, jadi bukan sistem kocokan, tapi diperuntukkan untuk teman-teman yang mau menutup hutang-hutangnya atau untuk menambah modal atau untuk menambah perluasan tokohnya itu di situ kan. Nah, itu yang yang pertama-tama mendapatkan prioritas duluan. Yang di akhir-akhir adalah teman-teman yang sudah cukup dalam hal finansialnya di situ. Jadi alhamdulillah setiap kali tarian itu sekitar 200 jutaan itu bisa membantu teman-teman dan saudara semuanya untuk bisa tidak sampai pinjam uang di bank gitu kan di situ kan. Jadi dana internal kita bantu keluarga kita sehingga kuatlah ikatan batin silaturahmi di antara kita yang tidak sampai terputus hubungan silaturahmi. Maka salah satu berdirinya Yayasan Saribumi adalah supaya nggak terputus ikatan silaturahmi kami di antara keluarga kita sendiri itu di situ kan. Karena perjuangannya, visinya kita samakan untuk itu. Begitu Ustaz, dan gitu kan. Mengenai konsep bagaimana untuk model material bangunan, konsep kami adalah model seperti Indomaret, Alfamart yang mendekatkan pada customer kan gitu kan di situ, mendekatkan customer dengan modelnya supermarket itu di situ kan, jadi self service. Dan alhamdulillah kalau orang masuk ke toko bahan bangunan biasanya kan berdebu, terus kotor, jorok, tidak rapi. Di tempat kita alhamdulillah itu kita bersihkan hal-hal tersebut sehingga ketika masuk ke toko kami orang menjadi nyaman di situ. Dan untuk harga-harganya kita siap untuk bersaing dengan toko-toko besar karena tadi di situ ada namanya holding Bumi, itu adalah kita mendirikan suatu distributor untuk seluruh toko-toko yang di bawah Saribumi Group tersebut. Begitu Ustaz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.